Om Swastiastu, Rahajeng. Kembali ketemu lagi sareng Titiang Dewa Agus dengan cerita karma. Titiang akan mengisahkan suatu cerita mengenai karma yang cukup menarik. Semoga berguna buat semeton sinamian. Jadi, suatu hari seorang perampok bertemu dengan orang suci di sebuah perjalanan. Orang suci itu menanyai perampok ini, "Wahai perampok, kenapa kamu memupuk karma buruk dengan melakukan perbuatan merampok orang-orang?" Sang perampok pun menjawab, "Saya harus menghidupi anak dan istri saya beserta ayah dan ibu saya dari hasil merampok, karena saya tidak mempunyai keahlian lain selain merampok." Orang suci tersebut bertanya pada perampok, "Perampok, kamu akan menanggung karma buruk dari setiap perbuatanmu merampok orang. Apakah sekarang tanyakan kepada orang-orang yang kamu berikan hasil rampokanmu, anak istrimu dan juga kedua orang tuamu, apakah mereka bersedia menanggung buah dari karmamu dari hasil merampok orang?" Akhirnya perampok itu pulang dan menemui ayahnya. Dia bertanya, "Ayah, aku sudah menghidupimu dari hasil merampok. Apakah kamu bersedia untuk menanggung karma burukku?" Sang ayah pun menjawab, "Anakku, kok adalah suatu kewajibanmu untuk menghidupiku, menanggungku sampai tua, bahkan menguburkanku. Aku tidak bersedia untuk menanggung karma burukmu, karena mengurusku itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua," jawab ayahnya. Dia kemudian pergi pada ibunya dan bertanya, "Ibu, apakah kamu bersedia menanggung karma burukku? Karena untuk menghidupimu aku merampok orang-orang." Jawaban ibunya hampir sama dengan hampir sama dengan jawaban ayahnya. Begitu juga anak-anak dan istrinya juga menjawab hal yang sama. Akhirnya ia datang lagi kepada orang suci itu dan berkata, "Wahai orang suci, semua orang mau menerima buah dari karmaku, sementara pahala buruk atau karma buruk dari hasilku merampok dari karmaku tidak ada yang mau menanggungnya. Jadi demikianlah, karma itu tidak bisa dialokasikan atau didistribusikan kepada orang-orang yang menerima buah dari karma kita, karena karma itu harus kita tanggung sendiri. Seperti di video sebelumnya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita bersembunyi, karma itu akan selalu menemukan kita." Ada lagi suatu kisah cerita di mana ini kembali lagi dari ada seorang pemancing. Dia sangat senang memancing hingga dia suatu saat memancing di hari yang siang bolong, dan dia membawa berkaleng-kaleng bir. Sambil menunggu ikan, dia meminum kaleng bir itu sekaleng. Enak sekali, sekaleng lagi. Wah, sangat menyenangkan, memabukkan. Mabuk itu ternyata sangat menyenangkan. Akhirnya secara tidak sadar pancingnya ditarik ikan. Terus ada seorang anak dan ayahnya lewat melihat pemancing itu dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, itu lihat, apakah pemancing itu yang dipancing oleh ikan itu sekarang, karena pancingnya ditarik oleh ikan." Nah, begitulah kehidupan itu. Kita berkejaran mengejar semua keinginan kita, pekerjaan, terus keinginan kita mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai segalanya. Akhirnya kita yang berkejaran seperti dalam cerita pemancing itu, ikan yang akhirnya yang menangkap kita, seperti hidup ini yang menangkap kita, padahal kitalah sang pemancing itu sebenarnya. Jadi ini menjadi suatu cerita kebalikan atau analogi di mana seorang pemancing menjadi yang dipancing, karena hidup yang memancing kita, bukan seharusnya kita yang memancing hidup ini. Itu sama juga dengan seorang buruh yang harusnya mengerjakan pekerjaannya tapi dia diatur oleh pekerjaannya, ataupun seorang arsitek yang harusnya membuat desain rumah tapi malah dia
yang menjadi buruh. Jadi hidup ini seperti itu. Apabila kita istilahnya terlalu terlena, terlalu mengikuti keinginan kita, yang hidup ini yang akan memancing kita, bukan kita yang memancing ikan seperti dalam cerita di atas. Terus ada lagi satu kisah lagi yang ingin saya ceritakan, yaitu suatu hari ketika seseorang bertemu Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah benar 1 detik di tempat Tuhan sama dengan 1 juta tahun di tempat saya? Terus apakah 1 juta dolar di tempat saya sama dengan 1 sen di tempat Tuhan?" Dia bertanya seperti itu pada Tuhan. "Oh benar anakku," kata Tuhan. Terus seseorang ini berkata pada Tuhan, "Kalau begitu Tuhan, berikan aku 1 sen." Dan Tuhan pun menjawab, "Tunggulah beberapa detik anakku." Jadi kesimpulan cerita ini adalah ketika kita mencoba untuk mengakali, yaitu memanipulasi arus besar kehidupan, arus besar karma, arus besar kehidupan sang rudra yang mengaum. Jadi arus besar kehidupan yang mengalir seperti air bah. Kita mencoba mengkalkulasi, memanipulasi, itulah yang akan terjadi seperti cerita di atas. Demikian yang sampaikan cerita karma untuk hari ini. Om Santi 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 Om.